Gojek anjing. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Hari ini hari Minggu dan gue pengen ngajakin kalian jalan muter ke daerah Hollywood. Karena gue pengen nunjukin seberapa bedanya Hollywood hari Minggu dibanding di konten kita yang sebelumnya hari biasa. Apakah rame? Apakah masih kotor, kumuh, dan banyak homeless? Jadi kalian duduk yang manis, nama gue Virus. Yang kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Anak LA, bukan anak Gojek. Nanti masuk penjara. Yeah, yeah. It's Sonic LA. Let's get started. We got virus. Come explore Uncharted. Jadi kita sudah masuk di daerah Fairfax, daerah yang super sibuk, dipenuhi oleh gabungan antara orang lokal dan orang-orang turis tentunya. Hari ini cerah nggak cerah, lagi lumayan berawan ya. Dan cuaca sementara 71 derajat Fahrenheit. Kita akan menuju arah Hollywood, itu which is di depan sana. Tapi kita pengen lewatin jalan Fairfax yang dipenuhi oleh banyak sekali toko-toko tanda kutip culture. Biar kalian bisa lihat sedikit ya. Ini banyak turis nih. Ini mukanya turis tuh. Gas dulu kita. Ini kita udah hijau, kenapa masih banyak mobil di sini? Sikat dulu apa? Jadi ini salah satu daerah yang paling diidam-idamkan, yang bisa dibilang kalau orang ke LA itu punya bayangan LA seperti apa ya, daerah inilah. Daerah ini banyak orang lokal yang mengconsider West Hollywood atau Fairfax. Jadi kita akan telusuri di sini. Kalian bisa akan menikmati jalan-jalan hari Minggu, sore hari. Harusnya sih suasananya lebih rame ya. Dan nanti di depan sana juga kalian akan melihat sekolah gue pertama kali di Amerika, yaitu adalah sekolah SMA. Sekolahnya Fairfax High School namanya. Sekolah negeri. Nah, jadi di kanan kiri ini kalian udah bisa lihat orang-orang culture. Mulai terlihat ya, culture banget lah. Terus tokonya ini juga, kalau kalian ada beberapa yang tahu merek, pasti kalian tahu toko-toko apa yang kalian sedang lihat. Jadi sepanjang jalan ini dulu ada Supreme yang udah pindah. Terus ada Rip and Dip di sebelah kiri, terus ada toko baju sepeda, baju bola juga ada. Gue paling suka banget jalan di sini karena pemandangannya enak, pohon palmnya banyak. Tapi ini rada sepi loh terhitung. Ini hari Minggu gini sepi sih. Terus di sekolah gua dulu, which is di sebelah kanan ini, kalau sore atau kalau hari Minggu itu ada bazar, kayak isinya barang-barang bekas. Ini nih, kita udah pernah kesini sebelumnya sama Angel. Kalian bisa lihat sendiri bazarnya di sebelah sana tuh. Ini ada mobil polisi berhenti sembarangan. Nah, bazarnya di situ tuh. Ini parkiran SMA gua dulu. Nanti kita akan ke kanan biar kalian bisa lihat suasananya Melrose seperti apa. Oke. Lihat kiri dulu, kosong, gas. Nah, ini sekolah gue dulu yang parkirannya kalau hari Minggu itu menjadi bazar. Itu ada sign-nya di situ. Fairfax High School. Wih, ini mobil keren banget. Fairfax High School. Wih, kangen banget, oi. Kita akan coba pelan-pelan biar kalian bisa lihat juga toko-toko yang ada di sini karena kita belum pernah menelusuri jalan ini ya. Nah, terus pintu masuknya kalau mau masuk bazar itu dari sini. Makanya rame, banyak orang yang berdiri.
Ada yang jualan juga di luar-luarnya juga ya. Terus nih toko-toko streetwear, sepatu-sepatu. Ini Foot Locker. Foot Locker sih sepi karena orang sini nggak terlalu datang ke Foot Locker sih. Ada tempat tato juga nih. Tuh. Slasher World. Sepi loh ini. Terhitungnya ya. Untuk hari Minggu, pinggir jalan biasa orang banyak yang belanja di toko-toko ini. Toko-toko juga banyak yang tutup. At least di setiap blok itu ada toko yang tutup deh pokoknya. Cool Kicks. Kalian kalau pernah lihat YouTube-nya Cool Kicks, jual beli sepatu. Nah, yang asiknya adalah walaupun ini jalan raya, lo masuk ke dalam sana itu perumahan dan terhitung tenang sekali. Nanti kita akan coba lewatin biar kalian bisa melihat kontrasnya antara daerah perumahan sama daerah shopping. Ini juga tuh kan, di setiap blok itu pasti ada aja toko yang tutup. Sudah tidak semarak dahulu Melrose. Ini dari tadi aja gue di jalan, sepanjang jalan nggak terlalu banyak mobil. Biasanya kalau hari Sabtu, hari Minggu itu pasti padat dan macet. Kita coba belok ke sini ya. Jadi kalian udah lihat kurang lebih suasananya di Melrose seperti apa. Ini paling tinggal sisa 2-3 blok lagi. Sekarang kita coba masukin ke daerah perumahannya. Pelan-pelan kita akan telusuri biar kalian bisa lihat juga. Dan mungkin kalau kalian mau komen, mau nggak tinggal di daerah Melrose? Di luarnya toko-toko. Nah, terus kalau daerah perumahannya seperti ini. Dari sebelah kanan kayak gitu. Kalau sebelah kiri juga banyak perumahan yang tidak ingin dipamerkan istilahnya. Jadi pagar-pagarnya, tumbuhan-tumbuhannya tinggi-tinggi. Coba belok kiri ya. Semoga kalian bisa merasakan perbedaannya, kontrasnya antara daerah perumahan dan daerah pembelanjaan yang literally cuma satu blok doang tadi. Jadi di sini daerah perumahannya tergabung antara single family home atau rumah satu aja dan multi family atau multi family homes kayak gini. Apartemen, duplex. Jadi tergabung di daerah sini. Kayak di sebelah kiri ini rumah orang aja dengan mobilnya yang super keren tuh ya. Wih, di G-Class bos. Terus di sebelah kanan ada duplex yang tentunya diisi oleh beberapa keluarga. Ini nama jalannya Vista, kita coba belok kanan kali ya. Oh, ada rumah yang gede banget di sini, gile. Tapi di sebelahnya rumahnya modest atau sederhana. Nah, di sini jalannya membesar. Wih, ini keren banget mobilnya, bosku. Shish. Keren ya. Wah, ada lagi. Gokil. Mobilnya ada 2, 1 dan 2. Luar biasa. Nah, perbukitan di sebelah sana kalau kalian bisa lihat itu salah satu tempat hiking yang lumayan terkenal di LA. Banyak banget orang-orang dari manapun datang ke situ karena pemandangannya luar biasa dan juga artis-artis.
Gue pernah melakukan konten nanjak ke arah sana sambil menceritakan bagaimana awalnya gue di Los Angeles, basically riwayat perjalanan gue selama gue di Amerika. Kalau kalian belum nonton konten itu, linknya akan gue coba taruh di deskripsi biar kalian bisa nonton konten itu setelah selesai nonton konten ini. Nah, kita sekarang sudah masuk ke daerah Santa Monica Boulevard atau West Hollywood. Sekali lagi tujuan kita untuk masuk ke area Hollywood, dan kita lewat daerah perumahan yang isinya duplex-duplex seperti yang kalian bisa lihat di sebelah kanan. Nah, daerah sekitar sini, kalau gue boleh jujur, itu tempat ditemukannya mobil dari seorang penyanyi, David. Kalau kalian tahu David Burke, yang setelah mobilnya diangkut karena udah diparkir di satu tempat itu berminggu-minggu, akhirnya pas udah diangkut ditaruh di tempat penampungan mobil-mobil yang diangkut, disitulah ditemukan jasad mantan pacarnya David Burke, si Celeste Rivas kalau nggak salah ya. Nah itu di daerah sini guys. Tempat persisnya gue nggak tahu ada di mana, tapi di daerah sini, kawasan sini. Dan ada satu hal yang ingin gue tunjukkan sama teman-teman. Ini lumayan penting dan lumayan bagian dari budaya Amerika atau at least Los Angeles ya. Gue nggak tahu di Indonesia dilakukan seperti ini atau tidak. Cuman gue nge-spot tadi barusan. Ini adalah tanda di mana kecelakaan telah terjadi dan orang meninggal di tempat. Dan kalau ditaruh sepeda, kemungkinan besar almarhum meninggalnya di sepeda. Oke. Kalau di cat putih gini itu menunjukkan kejadiannya persisnya di sini. Jadi ya kita doakan aja ya siapapun itu. Ini menyedihkan sih, apalagi di pinggir jalan kayak gini di perempatan. Jadi sekali lagi kalau kalian lihat hal seperti ini, itu artinya ada kecelakaan dan ada korban yang meninggal di lokasi ini. Oke. Buat para musisi pasti tahu tempat ini, Guitar Center ya nggak? Gede banget guys. Dan kalau kalian nggak nemuin apa yang pengen kalian cari, kalian bisa ke seberang. Ini Sam Ash. Daerah situ isinya banyak barang-barang baru, juga barang-barang bekas yang harganya jauh lebih murah daripada Guitar Center. Jadi buat teman-teman musisi kalau ada yang lagi nonton, langsung aja mampir ke dua tempat tersebut kalau lagi main ke LA. Kan untung kita naik motor jadi bisa nyalip-nyalip boys. Kita mau masuk ke perempatan sini biar bisa belok kiri nih. Rame banget guys daerahnya, luar biasa. Ini kita sudah di Jalan La Brea. Kitanya sendiri lokasinya di Jalan Sunset. Jadi La Brea and Sunset, kita mau belok kiri masuk ke Hollywood seperti yang dijanjikan. Ini orang nggak mau jalan-jalan, gue gas aja lah. Mental Indonesia kita masih ada. Walaupun udah 20 tahun di Amerika, kalau orang lelet ya kita salib saja lah. Jadi daerah Hollywood itu banyak banget juga homelessnya, kalian bisa lihat ya. Tuh. Banyak tenda-tenda yang mungkin kalian akan bisa lihat di pinggir jalan. Ini tulisannya nggak boleh belok kanan, local access only. Emang kenapa? Nah terus ini kalau kalian ke Hollywood, ini adalah salah satu patung yang paling terkenal atau yang paling simbolis. Jadi patung ini itu berdasarkan 4 karakter wanita yang paling terkenal sepanjang sejarahnya Hollywood. Dan di bawah sini kalian udah bisa lihat juga tulisannya nih, Hollywood Walk of Fame. Jadi setiap kali orang mempunyai nama itu dikasih simbol-simbolnya, mereka berdasarkan apa backgroundnya. Musisi atau recording artist, komedi atau pelawak, film, TV, atau penyanyi. Itu. Contohnya ada di depan sini nih. Nah, The Beatles dia recording artis kan, band lah istilahnya recording artis, jadi taruh kayak gitu. Terus di sini siapa yang nggak tahu
Elvis Presley. Ya, jadi ada dua ikonik daripada zamannya ya. The Beatles dan Elvis Presley. What's going on over here? What's going on over there? They got the movie premiere in the Master of the Universe. Oh, He-Man movie. a He-Man. Yeah. Are they here yet? They're supposed to be coming around. I can't go through there? Yeah, you go ahead. Go ahead. Yeah? Okay. Yeah, help yourself. All right, thank you. You're welcome. Have a good day. Yeah, I was gonna ask, how's your day going? It's good. Starting at 3 in the morning, but I'm all Wow. I'll be done by 9. By 9. Okay, well, Had to work Venice Beach. They had a marathon this morning. oh snap. 5K. And then you move over here. Right. It's more overtime. That's all we get is overtime. Hey, get that money. Right. All right, man. All right, go, man. You too. Thanks. Oke, barusan kita ngobrol, ternyata di depan ada movie premiernya He-Man, film yang harusnya akan masuk bioskop. Makanya jalan sini ditutup. Oke, kita check out dulu lah. Itu petugasnya baik banget. Nah, ini kondisi Hollywood yang seharusnya, menggunakan Hollywood yang seharusnya sebagai premier film. Jadi kita lihat ya guys ya. Oh, jadi perturisan tidak seramai itu karena banyak jalan yang diblokir untuk premier film ini. Oh, jadi inilah suasananya. Bukan cuma Hollywood, tapi Hollywood kalau memang lagi ada premier film. Terus di jalan-jalan sini di tepi-tepinya kalian udah bisa lihat yang tadi kita tunjukin bintang-bintangnya beserta nama-nama artisnya dan jenis artisnya. Nah, ada yang lagi TikTokan guys. Sama aja kayak di Indonesia. Oh. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ditutup, lihat tuh. Ditutup abis. Coba kita telusuri kali ya. Jadi kita nongkrong di sini dulu sambil lihat suasana perturisan. Harusnya rame, tapi ya itu dia. Karena ada premier film ini, banyak yang diblokir. Suasananya tidak terlalu terlihat mungkin. Nah, di depan kita kelihatannya ada paparazzi. Udah siap-siap dengan kameranya, udah mantengin. Karena tahu artisnya akan datang sebentar lagi. Oh, ini mah polisi lalu lintas kalau di Indonesia. Dia nggak berhak untuk nangkep lo. Berhaknya hanya untuk ngasih tiket. Polantas ya, kalau di Indonesia namanya Polantas. Udahlah, kita gas aja lah. Jalan pelan-pelan. Sambil liatin. Ini starnya ada di bawah. Nah, terus ini nih, Mixu yang kalian menjadi fenomena besar. Ada Mixu di Hollywood. Di Indonesia udah pada tutup, di sini baru buka. Harganya murah juga sih, soft serve $1, $3, $4, oke lah. Nah, kita lihat nih, oh ini mah masih besok mungkin, atau nanti malam. Tendanya belum jadi. Kalian bisa lihat sendiri itu sampai di dekorasi bertemakan He-Man. Gue nggak terlalu tahu sih He-Man, cuman kalau kalian tahu He-Man ceritanya, ini filmnya mereka dibuat dulu dekorasinya, karpetnya udah siap, habis itu baru deh artis-artisnya datangnya minggu ini. Oke, jadi kita masih menelusuri jalan Hollywood ya. Pelan-pelan aja kita sambil lihat-lihat. Kalian bisa lihat dipagerin, udah siap dipagerin banget tuh biar nggak lepas. Ini ada orang ngantri untuk masuk apa ini? Kita naik motor bodo amat. Makin rame ya guys.
This is the third. Ini ngantri apa ya? Studio Disney, bioskop Disney. Apa nonton Jimmy Kimmel? Mungkin nonton Jimmy Kimmel mungkin. Is it possible picture? Permisi om, permisi om. Rusuh. Penuh. Oh, yang ngantri banyak banget. No, I'm saying is you can go in and look and see. Oh, ngantri ke belakang. Ada Spider-Man. Gile, ngantri sampai belakang sana, guys. Terus nih orang-orang yang nyewain Lamborghini sama Ferrari juga sampai harus geser. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, jalanannya ditutup banget. Padahal premiernya bukan hari ini. Karena kalau turis ngomongin ingin ke Hollywood, ya inilah Hollywood and Highland namanya, persimpangannya. Dan di sini nih star-starsnya, dan dari tadi juga kalian udah bisa lihat di bawah sana bintang-bintangnya bersama nama-nama artisnya. Oke, jadi kita keluar dari pusat turis. Ada Foot Locker lagi kan tuh. Kalau di sini Foot Locker sekarang udah nggak laku, jadi mereka naruhnya di daerah-daerah yang isinya turis. Karena kebanyakan turis akan mikir, oh Foot Locker dari Amerika, di Amerika sepatunya keren-keren. Ini udah boleh nyebrang, jadi kita sambil jalan pinggiran, kita liatin suasananya seperti apa hari Minggu di daerah Hollywood. Grup-grup turis sih masih banyak ya. Nah, kalau kalian pernah melihat tren masukin gedung Scientology, nah ini salah satu gedung yang pernah dimasukin sama bocah-bocah itu. Kalau kalian pernah lihat, ini gedungnya yang dimasukin dari depan, lari-lari, terus keluarnya pada dari samping. I don't speak Spanish. What? I speak Chinese. I speak Chinese. Tapi setelah lu geser dikit dari pusatnya, kosong guys jalanannya. Nggak terlalu banyak turis. Padahal menurut data yang gue dapatkan, Hollywood itu bisa mendatangkan sekitar 40.000 turis setiap harinya. Tapi ini kenyataannya. Kita pernah ngomongin soal banyak toko-toko yang tutup, dan ternyata benar. Ini hari Minggu sekali lagi ya, sepi dan banyak toko yang tutup. Dan gue ingin menggunakan kesempatan ini untuk ngingetin kalian, jangan lupa minum air putih. Yuk kita minum air putih dulu guys. Air putih dingin, seger banget. Sekali lagi kita masih di jalanan Hollywood. Kalian masih bisa lihat bintang-bintangnya ada di sebelah sana. Dan ini di samping gue aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang gue bisa lihat dari spot ini doang. Toko yang tutup, 7 toko dari gue berdiri di sini doang. Sebenarnya sedikit menyedihkan karena Hollywood itu mempunyai arti tersendiri buat gue secara personal. Apalagi ketika gue baru pindah ke LA, belum punya teman, nggak tahu tempat yang asik-asik ada di mana. Gue suka main ke sini.
dan ngeliatin hal-hal yang very Hollywood kayak ada sih. Itu hiburan sendiri, apalagi ketika gue masih belum tahu sekali lagi harus kemana orang lokal perginya. So, sedih untuk gue melihat Hollywood yang mulai meredup seperti sekarang, tapi itu bagian dari kenyataan, I guess. Dan gue ingin menunjukkan Hollywood hari Minggu untuk ini. Jadi kalau kalian ke LA, yes Hollywood masih wajib, tapi jangan sampai kecewa. Turunkan ekspektasi kalian. Nah, kalian udah lihat Hollywood versi turisnya. Sekarang kita akan mencoba menelusuri sisi lainnya Hollywood, di mana banyak mungkin homeless yang berkeliaran, yang digeser oleh pemerintah setempat dari daerah yang rame ke daerah yang lebih terpencil. Walaupun di sini juga masih banyak bar yang kayaknya rame ya. Tapi kalau dulu itu taman di depan ini itu salah satu taman yang paling rawan. Taman yang banyak sekali terjadi transaksi ilegal. Dan mungkin itu dia sebabnya taman ini akhirnya digembok, lihat tuh. Ini taman digembok. Karena ini dulu sumpah gue nggak bohong banget, ini rawan banget, orang banyak yang duduk-duduk dan orang-orang nggak jelas, terus ya transaksi ilegal lah, tentunya narkotika, dan banyak sekali tenda-tenda yang berjejer di sini tadinya. Sekarang udah dibersihin, untuk sementara ini masih terlihat bersih sih. So far sih trotoar sekarang clear ya, karena dulu itu banyak banget guys. Di pinggir-pinggiran kayak gini kok ada trotoar gede sedikit, dan seperti yang kalian mungkin udah tahu, secara gue udah banyak mention, LA nggak terlalu jalan kaki. Jadi trotoar walaupun besar, banyak banget yang akhirnya dijadikan tempat penetapan mereka. So, kita akan telusuri ini secara langsung. Kita lihat ya, ada nggak homeless di pinggir jalan. So far nggak ada tenda-tenda. Apalagi kalau udah ada tanah kosong kayak gini tuh, dalam hitungan seminggu itu pasti udah ada yang tinggalin, udah ada yang masang tenda di sebelah sini. Dan kalau kalian ingat, gue pernah buat konten ke Hollywood, di sini berjejeran. Sekarang ini kosong. Apakah mereka di sebelah kiri sini? Penasaran gue. Nggak ada loh. Walaupun bekas-bekasnya kalian masih bisa lihat ya. Tuh, banyak sampah berserakan. Jadi dulu ini satu jalan, kalian bisa lihat nih ya, bekas-bekasnya. Makanya banyak sampah banget sih. Karena dulu ini tenda, dan ini gue masih bisa menghirup aroma-aroma yang tidak sedap tersebut. Kalau orang nggak ada yang jalan di daerah sini, kenapa bisa ada sampah gitu? Jadi ini salah satu bukti bahwa orang-orang itu dulu ya menetap di sini dan membuang sampah sembarangan gitu, makanya jadinya kotor. Ini juga salah satu bukti di depan kita, kalian bisa lihat ya, ada kereta kayak gini. Ini adalah salah satu alat transportasi mereka untuk membawa barang-barangnya. Jadi kalau di Amerika itu homeless atau gembel-gembel, orang-orang yang tidur di pinggir jalan, mereka nggak punya kendaraan, dan ini salah satu yang mereka gunakan untuk membawa barang mereka dari titik A ke titik B. Kalian bisa lihat isinya ada apa aja nih. Tuh, bekas makanan, plastik sampah, ini ada cup minuman. Jadi mereka dulu di sini. Ini sisa-sisanya nih, yang tadi kayak gue bilang, di sebelah kiri
Tuh lihat deh. Kotor. Coba kita samperin dulu ya sebelum kasih lihat yang lain. Ini bekas-bekas ini nih. Tuh. Orang sini kan nggak buang sampah sembarangan seperti ini gitu loh. Terus itu ada tabung pink gas ya yang bikin ketawa, yang dijadiin untuk tinggi lah istilahnya. Dan kayak tadi gue bilang, ini salah satu buktinya. Lahan kosong sedikit, lo lihat pagarnya udah dipotongin. Biar orang bisa masuk, menetap. Dan gue ngeliat di ujung sana ada tenda kecil. Terus di sini ada bekas matras. Even buat ngebonding tuh, buat ngelurusin rambut. Berarti ada cewek pernah tinggal di sini juga. Listriknya dari mana, gue pun nggak tahu. Mungkin disambungin dari situ. Dan kalian lihat nih ada orang yang terkapar di pinggir jalan. Kasian banget ngeliat juga. Ini ada 2 orang pinggir jalan. Ada orang juga 2 di sana duduk di pinggir jalan. Cuman hanya mereka tersebar dan mereka tidak tidak terkumpul di satu titik gitu. Dan dulu di sebelah sini juga ada. Nah, ini salah satunya juga masih nongkrong di pinggir jalan kayak gini. Ini dulu di sebelah kanan juga banyak. Di sana ada 1. Terus di sini 7-Eleven juga identik dengan homeless ya. Ada yang terkapar di sini. Nah, ini tadi gue bilang daerah-daerah yang tidak terlalu terlihat oleh turis. Ini ada yang jualan maybe even. So mereka tetap di pinggir jalan tapi lebih tersebar, tidak terkumpul di 1-2 titik. Padahal kalau kalian masuk ke daerah sini udah bersih. Dan daerah perumahan lagi. Kali ini perumahannya daerah Hollywood ya, atau daerah Sunset. Tuh, bagian sini udah tenang lagi. Ini salah satu yang gue admire, yang gue suka banget adalah walaupun lu di tengah kota, di tengah Hollywood, ketika lu masuk ke daerah perumahan, tetap tenang, tetap kalem. What's up bro, mau kemana lo? Ini nganterin dia kerja, itu ngajin. Gue baru mau ke sana. Lihat aja lo. Gua paling ya. What's up bro? Lo mau nge-gym di mana sih? Gua gym belakang sini. Lo nggak mau mampir dulu lah? Nggak nge-gym gua kalau kayak gitu yang ada. Kan pengen ada elunya juga ngobrol. Gimana lah, Kita ngobrol sama mereka. Yaudah, yuk. Nah, tuh barusan ketemu sama orang Indonesia yang punya restoran di depan sini. Tadinya kita pengen mampir. Tapi orangnya ternyata mau nge-gym dulu yang punya. Oke guys, jadi tadi gue mumpung daerah Hollywood, terus gue tiba-tiba kebelet kencing seperti biasa. Jadi gue mampir ke restoran Indonesia yang namanya Padino. Dia baru buka. Terus nih salah satu yang punyanya nih, namanya? What up guys? Namanya siapa ya? Chris, ya nggak? Terus dibuatin kopi nih, thank you banget. Nah, gue belum pernah review nih. Jadi kalau misalnya kalian pengen gue review ke restoran Padi yang notabene itu terkenal dengan bakminya tuh ya, kalau pagi-pagi, dan bubur. Ya nggak? Bubur ayam sama bakmi ayam. Itu kalau kalian pengen gue review, komen di bawah. Review Padi bang. Ini salah satu yang paling hits banget dan refreshing, dan menurut gue asik banget dia buka di daerah Hollywood. Kenapa? Karena sorry to say, kebanyakan restoran Indonesia itu jauh dari kota Los Angeles sendiri. So ini sesuatu yang gue lumayan banggakan, ya nggak? So thank you Chris udah buka di sini barengan sama Renata sama Brody juga ya, sama teman-teman. Mau di review nih. Ya makanya, jadi kalau pengen gue review, langsung komen review Padi bang. Oke, sementara itu kita ngopi dulu. Oh, motor ini sambil jaket udah tentu dong. Ini simbol protes bro. Nah, ini ada Renata juga nih, itu dia.
Tadi thank you loh dibuatin kopi. Jadi kita mau sebat dulu. Jadi kalian jangan lupa komen lagi makan apa sambil nonton ini. Dan jangan lupa juga komen review padi bang. Oke, kalau gue mau review. Karena mesti lihat, aduh, bikin kangen banget. Bikin gue mengobati rindu Indonesia. Selalu, thank you Chris. Yaudah, thank you Renata. Sampai berjumpa. Dah. Nah, jadi itu dia barusan restorannya Padi. Kalau kalian pengen gue review, langsung sekali lagi komen aja review Padi bang, oke? Jadi kita habis muter-muter Hollywood sekali lagi. Gimana menurut kalian? Where we share the vibe from the bright nights to the morning light. Join us on this journey, let's explore the world. LA, happiness unfurled. Don't forget to subscribe, follow the adventure with Yafi Fires. We'll grow together. LA, where dreams take flight. Stay tuned, we shine so bright, yeah. LA, where we share the vibe from the bright nights to the morning light. Join us on this journey, let's explore the world. Get to subscribe, follow the adventure. With Yafi Fires, we'll grow together.